Terkait pemberitaan nasional, Pak Gub mengatakan bahwa kan Gubernur Lampung sempat melakukan intimidasi, Pak Gub, kepada orang tua Bima. Tanggapannya gimana, Pak Gub? Yang beredar sekarang ini, Pak Gub. Ditanya aja ke orang tuanya Bima. Artinya benar, Pak Gub? Apakah benar, Pak? Apakah benar, Pak Gub? Apa? Ya, terkait pemberitaan nasional intimidasi terhadap orang tua Bima. Pak Gub, sedikit Pak Gub. Apakah benar, Pak Gub? Ya, jumpa lagi di konten saya. Lagi viral seorang pemuda mengkritik kondisi jalanan di Lampung yang memang terlihat sangat parah. Ya, bahkan saking parahnya, ada seorang emak-emak yang menyindir dengan cara memancing dan juga berenang dalam kubangan air di jalan yang terlihat memang sedang rusak parah. Memang luar biasa sekali emak-emak ini. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Inilah ya yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing, sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk Pak. Nah, gawang bener kalau kata orang Lampung ya. Salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali kan kondisinya. Sepertinya ya sindiran emak-emak tersebut ini telah sukses membuat malu pemimpin daerah setempat. Ya, termasuk Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi. Ya, tapi itu sih kalau yang bersangkutan ini masih punya rasa malu. Ya, sekarang coba perhatikan saja bagaimana cuplikan video di pembuka tadi. Ketika Gubernur Lampung dimintai tanggapan soal adanya intimidasi kepada orang tua si pengkritik ya. Malah beliau ini mukanya terlihat kesal alias emosi coba. Nah, jadi bisa dibayangkan kan, kalau Gubernur Lampung saja ditanya seperti itu sudah emosi, terus bagaimana dengan kondisi masyarakat yang selama bertahun-tahun mereka ini melihat banyak sekali jalan yang parah dan semua itu tidak segera diperbaiki. Nah, apakah masyarakat ini tidak berhak untuk marah kepada pemimpinnya? Padahal ya saya yakin ketika mereka sedang berkampanye, mereka ini selalu pasang muka senyum dan melas agar dipilih oleh rakyat. Nah, tapi setelah dipilih oleh rakyat, apa yang mereka lakukan? Justru banyak sekali pejabat yang berpenampilan sangar dan arogan. Padahal ya rakyat ini kan cuma mengkritik soal kondisi jalan yang rusak parah, namun belum juga mendapatkan perbaikan. Cuma itu saja. Nah, yang membuat saya nggak habis pikir lagi adalah mengapa yang mengkritik gubernur itu malah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kan itu pertanyaannya. Bahkan orang tuanya juga sampai mendapatkan intimidasi coba. Lah ini kan parah sekali. Ya coba bayangkan saja, apa ini nggak keterlaluan? Ya menurut saya bisa jadi ini adalah bagian dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Ya, namun saya paham sekali mengapa pengkritik itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, mungkin karena ada diksi atau penggunaan kata-kata yang dianggap memang kurang pantas. Namun sekali lagi ya, menurut saya itu adalah bagian dari ungkapan rasa kecewa yang mendalam dan emosi dari pihak masyarakat. Ya, meskipun saya sendiri tidak membenarkan juga adanya ungkapan kata-kata seperti Lampung Dajjal yang disampaikan oleh pihak si pengkritik yang bernama Bima. Nah, saya melihat bahwa ada kemarahan yang besar dari apa yang disampaikan oleh Bima Yudo Saputro lewat akun TikToknya. Ya, sekarang coba bayangkan saja melihat kondisi jalanan di Lampung yang rusak parah seperti itu. Bukankah itu wajar jika masyarakat emosi dan melakukan kritikan? Menurut saya itu wajar-wajar saja. Dan kabarnya ya, kondisi jalan rusak parah ini bukan hanya berada dalam satu titik, namun terdapat juga di banyak lokasi. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah kondisi jalan-jalan yang rusak tersebut kabarnya sudah sejak lama dibiarkan oleh pihak pemerintah setempat. Jadi bisa dibilang ya ada kesan pembiaran oleh pihak pemerintah setempat. Makanya tidak heran apabila banyak sekali warga yang meluapkan kemarahannya. Apalagi ini sudah menjelang hari Lebaran. Tapi melihat kondisi jalanan yang masih banyak rusak seperti itu ya, coba bayangkan saja seperti apa kemarahan warga masyarakat. Ya siapa yang tidak marah coba melihat kondisi yang parah seperti itu, kondisi jalanan yang parah seperti itu.
Nah, setelah mendapatkan kritikan dari pemuda yang bernama Bima Yudho Saputro lewat akun TikToknya, maka tidak lama kemudian jalan yang rusak parah itu pun langsung diperbaiki. Ya, salah satunya yaitu jalan yang berada di Kabupaten Pringsewu. Coba bayangkan saja ya, luar biasa sekali kan efek dari kritikan yang dilakukan melalui media sosial. Dan saya kira TikTok ini adalah salah satu media sosial yang cukup efektif sebagai sarana untuk menyampaikan opini ataupun kritikan kepada pihak pemerintah. Jadi saya pikir tidak perlu lagi kita ini melakukan aksi demo berjilid-jilid seperti yang dilakukan oleh geng 212. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya karena kalau kita melakukan aksi demo di jalanan ya, maka akan banyak sekali masyarakat lain yang terganggu aktivitasnya. Selain itu juga butuh massa yang besar. Karena nggak mungkin juga kalau mau demo di jalanan tapi hanya sendirian. Lah ini kan jadinya lucu sekali, bener gak? Ya selain itu kalau demonya ini di jalan, pasti juga akan membutuhkan banyak logistik dan lain-lain. Dan pastinya semua itu akan membutuhkan biaya, tenaga, waktu yang cukup besar. Jadi ya, kalau menurut saya cara-cara demo seperti itu sudah usang alias jadul dan kurang efektif. Nah, lucunya lagi adalah meskipun sebagian jalanan yang rusak tersebut sudah mulai diperbaiki ya, akan tetapi masyarakat ini justru menyampaikan rasa terima kasihnya ini bukan kepada bupati atau gubernur, melainkan mereka, masyarakat ini mengucapkan rasa terima kasihnya kepada si pengkritik yaitu Bima Yudho Saputro. Luar biasa sekali kan. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Makasih Bima. Gara-gara kamu Pringsewu jadi dibenerin lagi nih jamnya lagi. Jalannya nih. Makasih ya Bima ya, baik-baik di Singapura kamu Bima. Australia. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Lucu sekali kan? Coba bayangkan saja ya bagaimana perasaan pemerintah daerah setempat ketika melihat video seperti ini. Masyarakat ini bukannya berterima kasih kepada pihak Pemda, malah terima kasihnya ini kepada Bima coba. Memang luar biasa sekali Bima ini kalau menurut saya. Ya, namun demikian, dalam hal ini saya sendiri kurang tahu apakah benar bahwa semua ini karena efek dari kritikan yang dilakukan oleh Bima. Ya, atau jangan-jangan memang perbaikan jalan itu sudah direncanakan sejak lama. Ya, tapi apapun itu permasalahannya, memang yang seperti ini bukan rahasia umum lagi kalau menurut saya. Asal tahu saja ya, banyak sekali kepala daerah yang lelet dalam urusan perbaikan jalan dan infrastruktur. Padahal pajak yang dibayarkan oleh rakyat itu rutin dilakukan setiap tahunnya. Namun faktanya apa? Perbaikan jalan-jalan selama ini bisa dibilang masih sangat-sangat minim. Makanya tidak heran apabila masyarakat terkadang meluapkan rasa emosi ketika melihat semua permasalahan ini. Dan kalau kita mendengarkan komentar dari Wakil Gubernur Lampung ya, beliau sendiri ini mengklaim bahwa apa yang dikerjakan itu sebenarnya bukan karena viral atau menjawab viral. Dan beliau juga mengatakan bahwa selama ini Pemprov Lampung bekerja pagi, siang, malam juga bukan untuk viral. Begitu katanya. Luar biasa sekali memang Wakil Gubernur Lampung ini. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Bukan berarti terus dijawab begini, oh gara-gara viral terus dikerjakan. Saya jelaskan pekerjaan kami bukan soal untuk viral atau menjawab viral. Jadi kita kerja pagi siang malam bukan urusan sama viral. Ya. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali kan? Jadi sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengawal kasus ini. Jangan sampai ya masyarakat yang kritis justru nanti akan berujung masuk penjara. Ya meskipun baru-baru ini pihak DPR RI dan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD sudah speak up atau memberikan atensi soal ini. Namun sekali lagi masyarakat tetap harus ikut mengawalnya. Kita buktikan bahwa ketika netizen plus 62 bersatu, maka semua akan bisa dikalahkan. Setuju? Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih sudah menonton dan jaga terus NKRI.